Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Bayangkan sebuah negeri yang begitu kaya, begitu makmur, hingga segala sesuatu tampak bisa didapatkan hanya dengan sekejap mata. Kaum yang hidup di sana memiliki tubuh perkasa, kekuatan luar biasa, dan tanah yang subur. Mereka merasa seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Namun, dalam kekuatan dan kekayaan yang luar biasa itu, mereka lupa satu hal penting, bahwa kekuasaan dan segala kenikmatan itu hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Mereka yang merasa abadi, tak terkalahkan, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada yang lebih kuat daripada kekuasaan Tuhan. Sebelum melanjutkan, mari kita bersama klik tombol subscribe dan like video ini. Kaum Ad adalah sebuah kaum yang luar biasa, kuat dan besar. Mereka hidup di sebuah lembah yang dikelilingi oleh padang pasir yang luas, tepatnya di wilayah Al-Ahqaf, yang dikenal karena tanahnya yang subur dan hasil bumi yang melimpah. Kota mereka berdiri dengan megah, dengan bangunan-bangunan besar dan tinggi, mencerminkan kejayaan yang mereka nikmati. Tetapi, mereka hanyalah makhluk biasa yang terlena oleh kebesaran duniawi, hingga suatu saat, Tuhan Yang Maha Kuasa mengirimkan mereka sebuah peringatan yang mengerikan, angin topan yang menghancurkan. Kaum Ad adalah sebuah bangsa yang dikenal dengan kekuatan fisik dan keterampilan mereka dalam berbagai bidang. Mereka memiliki tubuh yang tegap dan besar, serta kemampuan untuk membangun struktur bangunan yang sangat kuat dan tinggi, jauh melampaui kebanyakan bangsa pada zaman itu. Tanah mereka subur dan penuh dengan hasil bumi yang melimpah, sehingga mereka merasa tidak ada yang bisa menghentikan kejayaan mereka. Namun, di balik segala kekuatan dan kemakmuran itu, mereka terseret dalam keangkuhan dan kesombongan. Mereka merasa bahwa mereka lebih unggul dari segala makhluk, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Hud berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah utusan yang terpercaya bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku." Qas Al-Ahqaf 21-22. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk memperingatkan mereka tentang kesombongan mereka. Namun, kaum Ad tidak menerima peringatan itu. Mereka menolak ajakan Nabi Hud untuk bertakwa dan menyembah Allah semata. Mereka bahkan menganggapnya sebagai orang gila dan terus-menerus mengolok-oloknya. Kaum Ad merasa mereka lebih kuat dari segala sesuatu di dunia ini, tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Tapi disinilah kesalahan terbesar mereka. Mereka lupa bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan mutlak atas segala sesuatu. Allah mengirimkan banyak peringatan kepada kaum Ad melalui Nabi Hud. Dia mengingatkan mereka bahwa kekuatan dan kekayaan yang mereka nikmati adalah pemberian dari Allah. Dan jika mereka tidak berterima kasih dan menyembahnya, maka semuanya bisa direnggut dari mereka kapan saja. Namun, peringatan itu ditanggapi dengan kesombongan. Kaum Ad menantang Nabi Hud berkata, "Apakah kamu datang kepada kami untuk menjauhkan kami dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Maka datangkanlah kepada kami apa yang kamu janjikan kepada kami, jika kamu termasuk orang yang benar." QS Al-Ahqaf 24. Mereka bahkan menginginkan hukuman atau azab yang dijanjikan oleh Nabi Hud. Mereka meremehkan wahyu dan kekuasaan Tuhan dan dengan tegas menolak untuk bertobat. Mereka terlalu dibutakan oleh kekuatan mereka sendiri untuk menyadari bahwa kehancuran bisa datang dalam bentuk yang sangat tak terduga. Allah tidak membiarkan kesombongan kaum Ad terus merajalela. Setelah peringatan Nabi Hud ditolak mentah-mentah, Allah pun mengirimkan azab yang sangat dahsyat. Sebuah angin topan yang sangat kuat, penuh dengan badai yang tak terbayangkan, datang melanda negeri mereka. Angin itu bukanlah angin biasa. Ini adalah angin yang dirancang khusus oleh Allah untuk menghancurkan kaum yang sombong ini. Maka mereka mendustakan nabi-nabi mereka, maka kami mengirimkan kepada mereka angin yang sangat keras, yang menumbangkan mereka selama 7 malam 8 hari berturut-turut, sehingga kamu melihat kaum itu terbaring mati seperti batang-batang pohon yang sudah busuk. QS Al-Ahqaf
25. Angin itu bukan hanya berhembus secara biasa, ia datang dengan kekuatan yang memporak-porandakan segalanya di hadapannya. Bangunan-bangunan yang dulu kokoh pun hancur, pohon-pohon yang tinggi pun tumbang, dan kaum Ad yang sombong itu pun dihancurkan tanpa sisa. Tubuh mereka yang besar dan perkasa, yang dulu dipandang sebagai simbol kekuatan, kini tak lebih dari jasad-jasad yang terbaring lemah dan tak berdaya. Angin itu datang dengan kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Badai itu tidak hanya merusak fisik, tetapi juga memusnahkan segala bentuk kehidupan yang ada di sana. Kaum Ad yang dulu megah kini hilang begitu saja, seperti daun-daun kering yang diterbangkan oleh angin. Kehancuran kaum Ad adalah sebuah peringatan besar bagi umat manusia. Mereka adalah contoh bagi kita semua, bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, baik itu kekuatan, kekayaan, atau kemakmuran, hanyalah titipan dari Allah. Dan jika kita terlena dalam kebanggaan dan kesombongan, kita bisa kehilangan semuanya dalam sekejap mata. Allah mengingatkan kita melalui kisah kaum Ad tentang pentingnya tawadhu, rasa syukur, dan ketakwaan. Sebagaimana dalam surah Hud, Allah berfirman, "Dan bagi Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa." QS Al-Hadid 3. Kaum Ad mungkin merasa mereka tak terkalahkan, namun mereka terlupa bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah. Dan sebagaimana yang terlihat, kesombongan mereka membawa kepada kehancuran yang total. Kehancuran kaum Ad adalah salah satu dari sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam hidup ini. Sebuah peringatan tentang bahayanya kesombongan, kebanggaan berlebihan, dan kelalaian dalam beribadah. Jika mereka yang kuat dan besar seperti itu pun bisa dihancurkan hanya dengan angin, maka kita sebagai manusia yang lebih lemah seharusnya lebih bersyukur dan lebih waspada. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan pada akhirnya hanya ketaatan kepada Allah yang akan membawa kita selamat. Sebagaimana Nabi Hud yang tetap teguh dalam menyampaikan wahyu Allah, meski mendapat penolakan dan cacian. Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah, tetapi sebuah pengingat bagi kita semua. Jangan biarkan kesombongan menutupi hati kita, karena dalam sekejap, segala sesuatu bisa hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Bayangkan sebuah dunia yang penuh dengan kebodohan, di mana manusia begitu jauh dari jalan kebenaran, hidup dalam kesesatan dan kemaksiatan. Sebuah dunia yang tampaknya tak ada harapan untuk berubah, namun di tengah kegelapan itu, Allah mengutus seorang hambanya yang penuh kesabaran, Nabi Nuh alaihissalam, untuk membimbing umat yang tersesat kembali kepadanya. Namun, meskipun dakwah beliau diterima dengan ejekan dan penolakan, peristiwa besar yang paling dahsyat dalam sejarah umat manusia akan segera terjadi. Sebuah banjir yang tidak hanya menghancurkan, tetapi juga membersihkan bumi dari kekufuran, memberi kesempatan baru bagi umat yang beriman. Kisah ini adalah sebuah pelajaran tentang keteguhan iman, kesabaran, dan takdir yang tak bisa diganggu-gugat. Sebelum melanjutkan, mari kita bersama klik tombol subscribe dan like video ini. Pada zaman yang sangat lampau, sebelum peradaban kita dimulai, umat manusia hidup dalam kegelapan. Mereka telah berpaling dari jalan Allah dan tenggelam dalam kesesatan yang mendalam. Dosa, kemaksiatan, dan kekufuran telah merajalela, sehingga kehidupan mereka jauh dari ajaran yang benar. Banyak umat manusia menyembah berhala dan membuang jauh-jauh konsep ketuhanan yang hakiki. Pada saat itu, Allah mengutus seorang nabi yang memiliki tugas berat, menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan, dan membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Nabi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, seorang rasul yang penuh kasih dan kesabaran. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu,
mengajak umatnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan kesyirikan, dan memperbaiki akhlak mereka. Namun, meskipun dakwah Nabi Nuh alaihissalam sangat kuat, umatnya tidak mau mendengar. Sebagian besar dari mereka menolak dan mengolok-olok ajaran yang dibawanya. Ejekan dan hinaan datang bertubi-tubi. Mereka berkata, "Apakah Allah mengutusmu sebagai Rasul? Apa yang membedakanmu dengan kami? Kamu hanya seorang manusia seperti kami." Seiring waktu, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sabar, tetapi semakin lama, penolakan itu semakin keras. Umatnya tetap teguh dalam kesesatan mereka. Mereka meragukan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh dengan penuh keteguhan terus menyerukan dakwahnya. Nabi Nuh alaihissalam menghabiskan lebih dari 900 tahun untuk berdakwah kepada umatnya. Dalam rentang waktu yang panjang itu, beliau tak pernah lelah dalam menyeru umat untuk kembali kepada Allah. Namun, meskipun telah begitu lama, hanya sedikit yang mau menerima kebenaran. Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk terus hidup dalam kekufuran. Bahkan, Nabi Nuh alaihissalam sempat berdoa kepada Allah, memohon agar umatnya diberi hidayah. Namun Allah mengetahui bahwa mereka yang tetap membangkang tidak akan berubah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka diperdaya oleh banjir yang membinasakan." QS Al-Ankabut 14. Penolakan yang diterima Nabi Nuh bukan hanya datang dari kaum biasa, tetapi juga dari keluarga dan orang-orang terdekatnya. Mereka menyaksikan Nabi Nuh membangun kapal raksasa dan terus mendakwahkan Allah, namun mereka tak bisa melihat apa yang dilihat Nabi Nuh. Bahkan ketika air mulai datang, mereka masih tetap menyangka bahwa itu hanyalah sebuah kebodohan belaka. Akhirnya, setelah seruan Nabi Nuh tidak lagi diterima oleh kaumnya, Allah memutuskan untuk memberikan hukumannya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar yang akan menyelamatkan umat yang beriman dan pasangan hewan dari bencana yang akan datang. Allah berfirman, "Dan perintahkanlah kepada kamu untuk membuat bahtera itu dengan pengawasan dan petunjukku." QS Hud 37. Perintah Allah ini tampaknya sangat luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam harus membangun kapal yang begitu besar di tengah sebuah daratan yang tidak ada lautnya. Meskipun mendapat ejekan dan hinaan, Nabi Nuh alaihissalam tetap menjalankan perintah Allah dengan penuh ketekunan. Setiap kayu yang dipotong, setiap bagian kapal yang dipasang adalah simbol ketaatan dan keyakinan Nabi Nuh terhadap petunjuk Allah. Nabi Nuh dan pengikut setianya bekerja keras untuk membangun kapal tersebut, meskipun banyak yang tidak mengerti mengapa ia membangun kapal itu. Kaumnya yang kafir malah semakin mengejek, mengatakan bahwa Nabi Nuh sedang membangun sebuah kapal yang tak akan pernah terpakai. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat, kapal itu akan menjadi penyelamat bagi. Setelah kapal selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan pasangan hewan dan orang-orang yang beriman ke dalam kapal. Tugas Nabi Nuh alaihissalam adalah memastikan bahwa semua makhluk yang akan selamat itu ada di dalam kapal. Dan kami berkata, "Masuklah ke dalam bahtera itu, kamu dan pasangan-pasangannya, serta orang-orang yang beriman." QS Hud 40. Mereka yang beriman pun naik ke dalam kapal, sementara umat yang tetap menolak tetap tinggal di luar. Pada saat itu, hujan turun dengan derasnya. Tidak hanya hujan dari langit, tetapi air juga keluar dari bumi, memancar dari sumber-sumber yang tidak terbayangkan sebelumnya. Air terus-menerus naik, sampai akhirnya menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Banjir yang datang adalah banjir yang tiada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Allah berfirman, "Dan kami biarkan air itu mengalir dengan perintah kami. Kemudian kami tempatkan kapal itu di atas bukit yang tinggi, dan air itu meningkat sampai meliputi segala yang ada." QS Al-Qamar 14. Saat itu, seluruh dunia yang sebelumnya dipenuhi kebodohan dan kemaksiatan, kini tenggelam di bawah air. Rumah-rumah, lahan-lahan, bahkan gunung-gunung, semuanya tertutup oleh air.
Hanya kapal Nabi Nuh alaihissalam yang tetap bertahan dengan para pengikutnya yang setia dan hewan-hewan yang diselamatkan. Kaum yang kafir yang selama ini menolak dakwah Nabi Nuh merasakan kepanikan dan kehancuran. Mereka yang dulu mengejek Nabi Nuh alaihissalam kini mencari-cari tempat untuk berlindung, namun semuanya sia-sia. Mereka yang tidak mau percaya kepada Allah akhirnya tenggelam dalam air bah yang sangat dahsyat. Setelah hujan reda dan air mulai surut, kapal Nabi Nuh alaihissalam berhenti di atas sebuah bukit yang tinggi yang dikenal dengan nama Jabal Judi. Dunia yang sebelumnya penuh dengan kekufuran kini bersih. Hanya mereka yang beriman yang selamat, dan dunia diberi kesempatan kedua untuk memulai kembali. Para pengikut Nabi Nuh turun dari kapal, memulai hidup baru di bumi yang telah disucikan oleh Allah. Peristiwa ini menjadi sebuah simbol bahwa setiap kali umat manusia durhaka kepada Allah, akan ada pembalasan yang datang. Namun, di balik itu, Allah selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang bertobat untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Dan kami berkata, "Hai bumi, seraplah airmu, dan hai langit, berhentilah." QS Hud 44. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa kebinasaan suatu umat tidak datang begitu saja tanpa sebab. Allah tidak akan menghukum umat, kecuali setelah mereka diberi peringatan dan kesempatan untuk kembali kepadanya. Namun, jika mereka tetap membangkang, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari azabnya. Kisah banjir besar yang terjadi pada masa Nabi mengandung pelajaran yang sangat dalam. Dari perjalanan hidup Nabi Nuh, kita diajarkan tentang kesabaran. Nabi Nuh berdakwah selama lebih dari 900 tahun dengan penuh kesabaran, meskipun umatnya tetap membangkang. Ia tidak pernah berhenti berusaha, tidak pernah lelah dalam berdakwah, dan tidak pernah merasa putus asa meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Kita juga diajarkan tentang keteguhan iman. Nabi Nuh alaihissalam tidak terpengaruh oleh hinaan atau ejekan. Ia tetap teguh dalam imannya kepada Allah, yakin bahwa Allah akan menolongnya. Kepercayaan dan ketundukannya kepada Allah adalah contoh yang patut diteladani. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang bahaya kekufuran. Mereka yang menolak petunjuk Allah, yang terus-menerus menyimpang dari jalannya, pada akhirnya akan menerima akibatnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka selain taubat dan kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Penutupan. Peringatan untuk seluruh umat manusia banjir terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia ini adalah peringatan bagi kita semua. Dunia ini adalah tempat ujian, dan hanya mereka yang tetap taat kepada Allah yang akan mendapatkan keselamatan. Kisah Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kita untuk tidak pernah berhenti berdakwah, untuk tetap sabar dalam menghadapi ujian hidup, dan untuk selalu menjaga hubungan kita dengan Allah. Dalam sejarah peradaban, ada peristiwa-peristiwa yang mengubah jalannya dunia. Peperangan yang mengguncang keseimbangan kekuasaan, aliansi yang terbentuk dari keadaan terpaksa, dan pengkhianatan yang membawa kehancuran besar. Salah satu peristiwa yang paling mencengangkan dalam sejarah yang akan datang adalah Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar yang akan menjadi titik balik sebelum akhir zaman. Peperangan ini bukan hanya sekadar bentrokan militer antara dua kekuatan, tetapi sebuah peristiwa yang telah dinubuatkan sejak berabad-abad lalu. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa sebelum perang ini terjadi akan ada sebuah persekutuan yang mengejutkan dunia, Muslim dan Romawi. Dua peradaban yang telah lama berseberangan akan membentuk sebuah aliansi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan berdamai dengan masa Romawi dalam keadaan aman. Lalu kalian akan bersama-sama memerangi satu musuh. Lalu kalian akan menang dan memperoleh harta rampasan perang. Kemudian kalian akan kembali dengan selamat." Sebuah persekutuan yang tampaknya mustahil terjadi, mengingat sejarah panjang konflik antara dunia Islam dan Romawi sejak masa Rasulullah hingga Perang Salib. Tapi hadis ini memberikan kita petunjuk bahwa masa depan ada sebuah ancaman besar yang memaksa keduanya untuk bersatu. Sejarah telah membuktikan bahwa dalam dunia politik dan militer tidak ada musuh yang abadi, dan tidak ada sekutu yang selamanya setia. Ketika kepentingan bersama muncul, bahkan dua peradaban yang berlawanan bisa menemukan alasan untuk berdiri di sisi yang sama. Namun semua perjanjian yang lahir dari keadaan darurat
aliansi ini tidak akan bertahan lama. Hadis yang sama juga menyebutkan bahwa setelah kemenangan bersama, bangsa Romawi akan mengkhianati Muslim. Sebuah peristiwa yang memicu ketegangan dan aliansi yang sebelumnya kokoh akan runtuh dalam sekejap. Apa yang menyebabkan aliansi ini terbentuk? Siapakah musuh yang begitu besar hingga menyatukan dua peradaban ini? Dan bagaimana akhirnya pengkhianatan terjadi, membawa dunia menuju perang besar yang tak terhindarkan? Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada hal yang harus kita pahami, siapa sebenarnya Romawi di akhir zaman. Rasulullah SAW menyebut bahwa umat Islam akan berdamai dengan bangsa Romawi. Tetapi siapa saja yang dimaksud dengan Romawi ini? Pada masa Rasulullah SAW, Romawi merujuk pada Kekaisaran Bizantium, bagian timur dari Kekaisaran Romawi yang masih bertahan setelah jatuhnya Roma di barat. Mereka adalah peradaban besar yang menguasai wilayah luas, mulai dari Timur Tengah hingga Eropa. Namun, Kekaisaran Bizantium runtuh pada tahun 1453, ketika Konstantinopel jatuh pada tangan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah itu, tidak ada lagi negara yang secara resmi menggunakan nama Kekaisaran Romawi. Apakah ini berarti nubuat tentang aliansi dengan Romawi tidak lagi relevan? Banyak ulama dan sejarawan Islam berpendapat bahwa Romawi yang dimaksud dalam hadis tidak terbatas pada Kekaisaran Bizantium, melainkan petunjuk pada peradaban yang mewarisi sistem politik, militer, dan budaya Romawi. Dalam konteks dunia modern, ada beberapa kemungkinan siapa yang dimaksud dengan Romawi di akhir zaman nanti. Pendapat pertama menyatakan bahwa Romawi tetap merujuk pada dunia Kristen Barat, terutama Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun Kekaisaran Bizantium telah tiada, nilai-nilai dan pengaruhnya tetap hidup dalam peradaban Barat. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan sekutu mereka dianggap sebagai penerus Kekaisaran Romawi. Dengan sistem pemerintahan, budaya, dan agama yang masih berakar pada warisan Romawi dan Kristen. Pendapat kedua mengusulkan bahwa Romawi dalam konteks akhir zaman bisa merujuk pada sebuah koalisi besar yang mencakup negara-negara barat dan sekutunya di dunia muslim. Ini berarti aliansi yang dimaksud dalam hadis bisa jadi adalah persekutuan strategis antara dunia Islam dan kekuatan-kekuatan global yang memiliki kepentingan yang sama terhadap musuh tertentu. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa Romawi tidak harus merujuk pada bangsa tertentu, melainkan pada sebuah blok peradaban yang memiliki pengaruh besar dalam geopolitik dunia. Dalam hal ini, Romawi bisa saja mencakup aliansi negara-negara besar yang mewakili tatanan dunia modern. Terlepas dari siapa yang sebenarnya dimaksud sebagai Romawi di akhir zaman, hadis menegaskan bahwa ada masa di mana Muslim dan Romawi akan bersatu menghadapi musuh bersama, sebuah persekutuan yang tidak didasarkan pada keyakinan yang sama, tetapi pada kebutuhan untuk bertahan di tengah ancaman yang lebih besar. Tetapi siapakah musuh yang cukup kuat untuk memaksa dua peradaban ini bersatu? Antara dua kekuatan yang saling berlawanan seringkali terbentuk karena adanya musuh yang bersama. Lalu siapakah musuh yang begitu besar hingga membuat umat Islam dan Romawi, dua peradaban yang telah lama berseberangan, bersatu? Hadis Nabi SAW memberikan petunjuk bahwa sebelum Al-Malhamah Al-Kubra, Muslim dan Romawi akan membentuk sebuah aliansi yang menghadapi musuh yang kuat. Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan, kalian akan berdamai dengan musuh Romawi dalam keadaan aman, lalu kalian akan bersama-sama memerangi satu musuh, lalu kalian akan menang dan memperoleh harta rampasan perang. Kemudian kalian kembali dengan selamat. Tetapi hadis ini tidak menyebutkan secara eksplisit siapa musuh yang diperangi oleh aliansi ini. Beberapa pendapat muncul untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan musuh ini. Pendapat pertama menyebutkan bahwa musuh tersebut adalah kekuatan dari timur, seiring dikaitkannya dengan bangsa yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Dalam berbagai riwayat, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai pasukan yang memiliki jumlah yang sangat besar, merusak bumi dan menghancurkan apa saja yang mereka temui. Jika mereka muncul lebih awal sebelum perang besar, bisa jadi dunia akan bersatu untuk melawan mereka. Namun sebagian ulama menolak pandangan ini karena Ya'juj dan Ma'juj baru akan muncul setelah kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Pendapat kedua menyatakan bahwa musuh yang diperangi oleh Muslim dan Romawi adalah kekuatan dari timur yang memiliki suatu ideologi dan peradaban yang bertentangan dengan keduanya. Beberapa spekulasi dalam kajian akhir zaman mengaitkan ini dengan kebangkitan kekuatan ateisme, komunisme, atau tatanan dunia yang mencoba menghapus keyakinan agama dan menggantinya dengan ideologi yang radikal. Jika benar demikian, maka perang ini bukan hanya sekedar perang fisik, tapi juga pertempuran ideologi yang menentukan arah peradaban dunia. Pendapat ketiga berpendapat bahwa musuh yang diperangi adalah bangsa dari timur yang memiliki kekuatan militer yang besar. Beberapa spekulasi modern mengaitkan ini dengan negara-negara Asia Timur yang dalam beberapa dekade terakhir berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang dominan. Bagaimanapun, dalam hadis ini disebutkan bahwa setelah pertempuran ini, Muslim dan Romawi akan menang dan memperoleh harta rampasan perang. Namun, kemenangan ini tidak membawa perdamaian yang abadi. Disinilah awal pengkhianatan yang akan memicu perang terbesar dalam sejarah umat manusia.
Sejarah mencatat bahwa tidak ada aliansi yang bertahan selamanya. Setiap persekutuan yang lahir karena kepentingan seringkali berakhir dengan pengkhianatan ketika keseimbangan kekuatan mulai berubah. Begitu pula dengan aliansi antara Muslim dan Romawi di akhir zaman. Hadis Nabi SAW memberikan gambaran tentang bagaimana persekutuan ini berakhir dengan cara yang tragis. Setelah Muslim dan Romawi memenangkan pertempuran melawan musuh bersama dan kembali dalam keadaan yang aman, sebuah peristiwa yang terjadi memicu ketegangan antara mereka. Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah disebut bahwa setelah kemenangan bersama, salah seorang dari kaum Nasrani mengangkat salib dan berkata, "Salib telah menang." Perkataan ini memicu reaksi dari seorang Muslim yang kemudian marah dan menghancurkan salib tersebut. Tindakan ini membuat pihak Romawi tersinggung dan disinilah pengkhianatan dimulai. Dari satu insiden kecil, api peperangan besar pun tersulut. Bangsa Romawi yang sebelumnya menjadi sekutu, kini mengkhianati Muslim dan bersiap melancarkan perang yang lebih besar daripada sebelumnya. Perang ini dikenal dalam Islam sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, pertempuran terbesar yang digambarkan dalam hadis sebagai perang paling dahsyat dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Dajjal. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "Kiamat tidak akan terjadi hingga bangsa Romawi berjumlah banyak. Mereka akan mendatangi umat Islam di bawah 80 bendera, dan setiap bendera memiliki 12.000 tentara. Jika dihitung ini berarti pasukan Romawi berjumlah hampir 1 juta tentara yang akan menyerang kaum muslimin. Perang ini akan terjadi di sebuah tempat bernama Amak atau Dabik yang terletak di wilayah Suriah saat ini. Lokasi ini telah lama disebut dalam nubuat Islam sebagai medan tempur akhir zaman. Setelah perang dimulai, pasukan muslim akan terdiri dari para pejuang yang berperang dengan penuh keberanian menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Hadis-hadis menyebutkan bahwa perang ini akan berlangsung dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, sepertiga pasukan muslim akan melarikan diri dari medan perang. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Pada tahap kedua, sepertiga lainnya akan gugur sebagai syuhada. Dan pada tahap ketiga, sepertiga pasukan yang tersisa akan memenangkan perang dengan pertolongan Allah. Tetapi kemenangan ini tidak membawa kedamaian. Justru inilah saat di mana kegelapan yang lebih besar akan muncul. Setelah kemenangan dalam Al-Malhamah Al-Kubra, dunia harusnya memasuki masa ketenangan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kemenangan ini bukanlah akhir dari pertumpahan darah, melainkan awal dari kegelapan yang lebih besar. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa setelah perang besar ini, sebuah kabar yang mengejutkan akan sampai kepada umat Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Setelah kemenangan dalam perang besar, seorang dari pasukan Muslim akan berseru, 'Dajjal telah keluar di antara kalian.' Maka mereka akan segera kembali ke negeri mereka." Dajjal, sang fitnah terbesar dalam umat manusia, akhirnya muncul. Tetapi mengapa ia muncul setelah perang besar ini? Para ulama menafsirkan bahwa Al-Malhamah Al-Kubra melemahkan dunia, populasi berkurang drastis, sistem pemerintahan hancur, dan umat manusia berada dalam kondisi yang kacau. Dalam situasi ini, manusia menjadi lemah dan putus asa, sebuah keadaan yang sempurna bagi Dajjal untuk muncul sebagai sosok penyelamat. Ia akan datang sebagai tipu daya, mengaku sebagai Tuhan, membawa keajaiban yang mampu menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, dan menjadikan bumi subur. Dalam kondisi dunia yang telah luluh lantak akibat perang besar, banyak orang yang akan terpedaya olehnya. Tetapi, siapa yang akan melawan Dajjal? Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa setelah kemunculan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit untuk membunuhnya. Saat itu, umat Islam akan berkumpul di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, bersiap menghadapi fitnah terakhir sebelum akhirnya dunia memasuki babak baru. Kemunculan Dajjal adalah puncak dari serangkaian peristiwa yang diawali oleh aliansi Muslim dan Romawi, pengkhianatan mereka, serta perang yang besar akan mengguncang dunia. Lalu, apakah yang terjadi setelah Dajjal dikalahkan? Setelah peristiwa Al-Malhamah Al-Kubra dan kemunculan Dajjal, dunia berada di ambang kehancuran. Tetapi ini bukanlah akhir, sebaliknya ini adalah babak baru dalam perjalanan umat manusia, di mana cahaya kemenangan akhirnya bersinar setelah kegelapan yang panjang. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 helai pakaian berwarna kekuningan dengan tangannya bertumpu pada 2 sayap malaikat. Ia akan turun pada waktu subuh dan Imam Mahdi yang saat itu sedang memimpin sholat akan mempersilakannya menjadi imam. Namun Nabi Isa alaihissalam akan menolak dan meminta Imam Mahdi untuk memimpin sholat sebagai bentuk penghormatan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Isa alaihissalam akan memimpin pasukan muslim untuk menghadapi Dajjal. Dalam sebuah pertempuran terjadi di dekat Baitul Maqdis, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di sebuah tempat bernama Lod, sebuah kota yang hingga kini masih ada di Palestina.
Dengan kematian Dajjal, tipu daya terbesar dalam manusia pun akan berakhir. Tetapi tugas Nabi Isa alaihissalam belum selesai. Setelah Dajjal binasa, umat manusia masih menghadapi satu ancaman terakhir, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai pasukan besar yang akan keluar dari penghalang yang selama ini menahan mereka. Mereka akan datang dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya, menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Ketika umat Islam tak lagi mampu menghadapi mereka secara militer, Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya akan berdoa kepada Allah, lalu Allah akan memberikan wabah yang membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dalam semalam. Setelah itu dunia akan memasuki masa keemasan. Dalam riwayat yang disebutkan bahwa di masa Nabi Isa alaihissalam tidak akan ada lagi peperangan, kedamaian akan menyelimuti dunia. Binatang buas akan hidup berdampingan dengan manusia dan keberkahan akan turun di setiap tempat. Tidak akan ada lagi permusuhan antara umat Islam dan bangsa Romawi, karena seluruh manusia akan berada di bawah keimanan yang sama. Dunia yang selama ini penuh dengan fitnah akhirnya menemukan titik puncak dari perjalanannya, kejayaan Islam di seluruh muka bumi. Tetapi bagaimana sesuatu di dunia ini bersifat sementara, masa keemasan ini pun akan memiliki akhirnya. Nabi Isa alaihissalam akan hidup selama beberapa dekade sebelum akhirnya wafat. Setelah itu dunia perlahan akan kembali pada keadaannya semula. Manusia akan kembali lalai dan akhirnya datanglah tiupan sangkakala pertama yang menandai akhirnya seluruh kehidupan di bumi. Itulah akhir dari perjalanan umat manusia. Begitulah kerjasama kita nanti pada akhir zaman antara Muslim dan Romawi. Kira-kira di manakah kita sekarang ini? Jangan lupa subscribe channel ini dan support terus channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.